Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini saya mau bikin tutorial baju kurung Melayu ya teman-teman, yang seperti contoh di atas. Nah, untuk lingkar badannya atau size-nya sendiri saya akan cantumkan di layar video ya, seperti ini. Nanti teman-teman bisa teman-teman bisa kalkulasikan sendiri untuk LD-nya. Untuk baju kurung ini saya gunakan lingkar badan 100, panjang baju depan 90, untuk panjang baju bagian belakang saya gunakan 63. Kalau teman-teman mau bikin berapa panjang opsional ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk pola. Sebenarnya ini pola dasarnya ya, baru saya buat pola dasarnya. Seperti biasa, untuk turun bahu dari A ke B ini ya teman-teman. Untuk turun bahu dari A ke B saya gunakan 3,5 cm. Lalu untuk lingkar badan seperempatnya nanti saya gunakan 25 ya teman-teman. Jadi untuk pola ini saya gunakan seperempat pola ya. Nah, kalau misalkan depannya bukaan berarti nanti di depan kainnya dilipat. Untuk bagian belakang seperti biasa, kalau lipatan ya berarti dilipat seperti itu. Nah, sekarang ini perhatikan ya teman-teman, ini dari A ke B untuk turun bahu saya gunakan 3,5. Lalu dari A ke C ini adalah nanti untuk menentukan kerung lengan. Nah, dari C ke D ini adalah panjang sisi atau tinggi sisi. Tinggi sisi relatif ya teman-teman, tergantung tinggi atau pendeknya customer. Di sini saya gunakan dari C ke D, saya gunakan 17. Lalu untuk turun panggul atau turun pinggang ya, turun panggul, tinggi panggul. Dari D ke E adalah tinggi panggul saya gunakan 19 standar. Kalau orangnya pendek gunakan 18 saja. 18 sampai 20 biasanya standar orang Indonesia dari D ke E. Lalu dari A ini ke F berarti ini selembar kain karton ini ada 90. Jadi nanti untuk depan ini saya habiskan sampai bawah 90 cm ya. Kelihatan nggak Diko? Untuk langkah awal saya buat kerung leher dulu. Untuk kerung leher sendiri saya langsung jadi ya teman-teman. Saya langsung jadi biar tidak terlalu nyekak karena saya akan menggunakan kerah rebah, kerah sangherbah. Jadi kalau standar kan 7 cm, jadi kita nanti kurangi. Kalau misalnya masih pola dasar kan harus dikurangi 2 cm, turunkan ya. Nah, di sini langsung aja saya buat untuk ke bagian atas ini ke sisi ya teman-teman. Ke sisi untuk pertama saya gunakan 8,5 dulu. Jadi untuk kerung leher depan sama belakang nanti ya, tinggal nanti turunnya aja. Jadi ke atas ini untuk lehernya ke sisi ya, saya gunakan 8,5. Terus untuk turunnya, untuk turun lehernya saya gunakan 9 9,5 ya teman-teman. Saya gunakan 9,5. Nah, seperti ini. Nah, udah saya cek ya. Lebar pundak atau lebar bahu saya gunakan 38. Jadi separuhnya 38, kita hitung 19 ya teman-teman. Nah, di sini sekarang kita buat lebar bahu ya. Lebar bahunya 13. Lalu kita tarik garis ya teman-teman. Nah, kita tarik garis seperti ini. Lalu untuk leher kita tarik garis seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari
seperempat lingkar badan ya teman-teman. Tadi saya udah buat seperempat lingkar badannya kan 25 ya teman-teman. Ini sudah bersih, sudah berikut penambahan ya teman-teman. Nah, di sini kira-kira titiknya. Karena saya buat tidak terlalu ngepres ya, jadi saya akan buat agak longgar untuk baju kurungnya. Nah, di sini kira-kira jadi untuk garis T adalah garis lingkar badan. Selanjutnya kita tentukan lingkar dada ya teman-teman. Lingkar dada di sini saya ada 34. 34 separuhnya lingkar dada berarti 17 ya teman-teman. Nah, kita caranya seperti ini teman-teman. Kita bagi dua, di sini ada 25 tadi ya teman-teman. 25 jadi bagi dua sama dengan 12,5. Kita titiknya di sini, lalu kita tarik garis. Tarik garis seperti ini. Nah, kita tarik garis seperti ini. Nah, sudah. Lalu kita tadi separuh lingkar dada ada 17. Nah, di sini 17-nya ada di sini. Lalu kita agar bantu garis seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini, lalu seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Tadi kurang langsam. Selanjutnya untuk lingkar pinggang, jadi di sini saya buat lingkar pinggangnya itu 80 ya teman-teman. 80 dibagi 4 sama dengan 20. 20 ditambah 3 untuk kupnat, jadi 23. Jadi kita hitung di sini 23 ya teman-teman. Nah, pas di sini. Lalu cara menentukan petak kupnat. 80 kita bagi 10 sama dengan 8 ya teman-teman. Nah, jadi kita akan menentukan di sini titiknya 8. Lalu tadi lebar kupnat 3 cm. Nah, di sini kira-kira. Nah, seperti itu. Selanjutnya karena ini model baju kurung, jadi kupnatnya kira-kira panjang kupnat itu sekitaran 24-23 ya teman-teman. Di sini saya buat 24. Nah, kita bagi dua dulu biar mudah. Di sini 1,5 ya teman-teman. Nah, di sini lalu kita tarik garis biar mudah. Kita tarik garis saja langsung seperti ini. Nah, seperti itu. Biasanya standar turun dari sini itu 3 cm atau 4 cm ya teman-teman. Nah, kita hitung di sini 24 ya teman-teman. 12 berarti kita dapatkan titik di sini. Lalu turun ke sini 24. Nah, di sini lalu kita buat kupnatnya. Bisa kita gunakan seperti ini untuk kupnat. Kira-kira seperti ini.
Nah, bisa seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kupnat, nah kita udah dapatkan kupnatnya. Selanjutnya kita akan buat seperti ini untuk bagian sisi. Lalu panggul ya, jadi kita akan menentukan garis panggulnya. Untuk panggulnya sendiri 108 ya teman-teman. 108 kita bagi 4 berarti 27 ya teman-teman. Ini sudah sama penambahan ya teman-teman. Sudah saya tambahkan kelonggaran, jadi kita hitung aja langsung di sini 27 ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lurus seperti Budi bikin 100 boleh. Lalu kita bikin seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman. Udah kelihatan bagian bawahnya. Nah, karena saya mau habiskan, jadi ini untuk bagian depan panjang bajunya sekitaran 90 ya teman-teman. Nah, tinggal kita tarik garis saja seperti ini. Saya gunakan penggaris lurus aja. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman tidak mau terlalu panjang, bisa kita tambahkan sekitaran 5 cm di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita buat seperti ini untuk, nah, bisa ya teman-teman. Kita tambahkan dari E ini ke ini 5 cm. Lalu baru tarik garis seperti ini. Sama kayak sama seperti kita membuat kebaya kutu ya, kutu baru ya teman-teman, atau kebaya Kartini ya. Lalu kita tarik garis seperti ini. Nah, sudah. Jadi nanti kita akan mendapatkan untuk lubang-lubangnya di sekitaran sini. Untuk lubang-lubangnya sekitaran sini ya teman-teman, atau boleh naik sedikit boleh. Nah, saya buat di sini aja ya teman-teman, dari E. Nah, di sini ini untuk contoh aja ya teman-teman, nanti untuk cara menjahitnya saya buatkan di video lain ya teman-teman. Nah, seperti ini. Makanya di sini kita lebihkan sekitaran 5 cm. Nanti juga sekalian untuk tempat kancing ya teman-teman. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Nah, nanti di sana, di sini juga di bagian bawah ini, kalau mau dibikin boleh di bagian bawah sini, kalau enggak ya nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini mau dibuat boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jadi yang ada itunya di sini ya teman-teman. Ini opsional ya teman-teman. Nanti saya di sini enggak saya bikin sih kayaknya. Di bagian sini saya mau lurus aja, enggak saya bikin. Tapi nanti mau saya kasih payet aja ya teman-teman. Tapi boleh lah seperti ini lah bikin. Nah, untuk di sininya saya buat juga untuk bagian sini. Untuk gelembungnya mau tipis boleh, mau itu boleh ya teman-teman. Saya di sini lebih bagus pakai tutup gelas ya teman-teman. Pakai tutup gelas bagus nanti. Nah, seperti ini dibikin lurus boleh. Di sini dibikin gelombangnya aja di bagian sini boleh.
Nanti kita menyesuaikan ya ketika di kain ya teman-teman. Ini saya bisa segini aja ya, jangan terlalu melendung ya teman-teman. Ini untuk contoh aja ya teman-teman. Nah selanjutnya saya akan buat untuk tempat kancingnya, jadi makanya saya lebihkan di sini ya teman-teman. Untuk tempat kancingnya saya bikin seperti ini, jadi mengikuti ini ya teman-teman. Ini nanti jadi nanti saya potongnya di sini. Untuk gelembungnya dibikin nggak terlalu nyekung boleh, dibikin agak seperti itu juga boleh. Nah kira-kira seperti ini untuk bagian pola depannya ya teman-teman. Jadi nanti di sini ada kancing ya teman-teman, sini nanti ada kancing. Lanjut kita akan membuat pola bagian belakang. Oke, sekarang saya akan buat untuk pola bagian belakang ya teman-teman. Untuk pola belakang sama seperti pola depan untuk ukurannya ya teman-teman. Saya buat untuk bagian kerung dulu di sini. Jadi ke kiri tadi saya buat 8,5 ya teman-teman. Nah di sini 8,5. Selanjutnya untuk tadi setengahnya lebar pundak sama dengan 19 maaf. Lalu kita bikin lebar bahunya 12. Jadi kita di sini ya teman-teman, 12-nya di sini. Lalu untuk belakang setengah lebar bahu atau lebar pundak kan 19 ya teman-teman. 19 kita untuk bagian belakang itu kita masuknya 1 atau setengah senti ya teman-teman. Kita masuk 1 aja ya teman-teman di sini. Nah jadi di sini ada 18 setengah ya teman, kita masuk setengah senti aja. Nah di sini selanjutnya seperempat lebar badan kita bikin 25. Saya bikin sama aja antara depan belakang ya teman-teman, jadi tidak ada pengurangan. Biasanya kan ada yang dikurangi 1 untuk belakang. Nah di sini saya tidak kurangi, jadi untuk ukuran lingkar badannya seperempatnya 25, depan belakang juga 25 di sini ya teman-teman. Lanjut untuk pinggang tadi kita seperempatnya 20, kita tambah 3 untuk kupnat, jadi 23 ya teman-teman sini. Lalu kita kasih untuk titik kupnat di sini, lalu lebarnya 3. Nah di sini untuk lebar. Lalu untuk panggul kita bikin 27. Lalu kita gunakan penggaris yang bagian cekung ya, jangan yang terlalu melengkung ya teman-teman. Kita gunakan ini, tapi jangan yang terlalu melengkung. Kira-kira seperti ini. Kita bikin nih, kita sambungkan untuk bagian tinggi pinggang. Kira-kira seperti ini. Sekarang kita tentukan untuk
kupnat sama, di sana saya bikin 24, di sini juga saya bikin 24 ya teman-teman. Kita ambil 12. Nah, pas di sini 12. Untuk kali ini saya tidak menggunakan kupnat sisi ya teman-teman. Saya gunakan kupnat biasa aja. Kalau teman-teman menggunakan kupnat sisi berarti kita turunkan di sini 5 cm lalu kita buat kupnat. Tapi di sini harus ada penambahan ya teman-teman. Di bagian ujung bawah itu harus ada penambahan supaya tidak nyincing ya. Nah, kita buat seperti ini aja tanpa menggunakan kupnat sisi. Nah, sudah ketemu untuk kupnat. Lalu menentukan kerung leher belakang, biasanya saya turunkan 3. Nah, tadi kan saya buat ini kan 3,5 ya. Jadi di sini untuk 3 cm-nya kita bisa gunakan penggaris seperti ini. Kira-kira seperti ini. Oke, nah sudah jadi untuk pola belakang. Pola belakang lipatan ya teman-teman. Teman-teman, untuk bagian modifnya ini ya teman-teman, untuk bagian modifnya ini saya tidak akan gunting berikut kertasnya ya teman-teman. Jadi akan saya nanti akan saya tunjukkan cara membuatnya langsung di kain ya teman-teman. Jadi di sini saya buang aja. Jadi saya akan potong ini lurus aja. Nah seperti ini, kita akan potong lurus aja. Nanti ada trik sendiri untuk cara membuatnya ya teman-teman. Oke, nah, sekarang saya close dulu. Saya akan buat untuk pola tangannya. Nah teman-teman, ini untuk pola lengannya sudah saya bikin ya. Ini untuk pola lengannya sudah saya buat. Jadi saya akan contohkan cara membuat lengan puffnya ya. Untuk di sini naiknya saya nggak terlalu banyak. Saya naikkan 10 cm aja. Nah dari puncak sini ya teman-teman, dari puncak ini saya naikkan 10 cm. Ini tadi melobor, ini di spidol kayak gini melobor ya teman-teman. Nah lanjut di sini, ini bagian ini kita bagi 2 ya, untuk garis seperti ini. Tarik garis seperti ini. Cari trik mudahnya aja ya teman-teman, tidak menggunakan. Nah ini untuk dalam seperti ini. Nah untuk ini untuk bagian kerung belakang aja, nggak apa-apa, nanti ketemu kok, biar nanti mendapatkan lengan utuh. Buang aja, kita gunting untuk bagian belakang dulu.
seperti ini. Bagian depan. Nah, ditandai ya teman-teman, kita tandai seperti ini. Nah, itu kita dapatkan ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini untuk kerungannya. Depan. Jadi nanti ini kita kerut ya, bagian ini kita kerut ya teman-teman. Dan ini untuk hasil finishing pembuatan pola baju kurung Aurelnya ya teman-teman. Jadi ini saya buat untuk seperempat pola badan depan dan juga seperempat pola badan belakang. Untuk pola lengan ada di sebelah atas sana ya teman-teman. Nah, untuk panjang baju opsional, teman-teman bisa menyesuaikan mau panjang bajunya seberapa. Nah, di sini saya buat 90 untuk depan dan 65